Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan amti ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang puasa. Di sini saya memberi judul dengan pengantar memahami puasa. Nah, hal-hal yang kita akan pelajari pada materi ini adalah pengertian puasa, syarat sah puasa, rukun, hal-hal yang membatalkan sunnah puasa, makruh puasa, serta macam-macam puasa. Untuk pengertiannya, secara bahasa puasa berasal dari lafadz shoma yasumu siyaman atau sauman yang bermakna imsak atau menahan. Jadi puasa diambil dari lafadz shoma yasumu, maknanya adalah imsak yang berarti menahan. Imsak sendiri kalau yang seperti kita ketahui adalah 5 menit atau 10 menit sebelum subuh. Jadi ini sebuah adat di Indonesia menunjukkan waktu imsak, waktu memulai berpuasa. Secara istilahnya sendiri, puasa bermakna menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan beberapa syarat. Jadi durasinya puasa ini startnya dimulai dari fajar atau subuh. Nah, jadi azan subuh itu merupakan awal mula waktu untuk berpuasa. Kemudian finishnya itu adalah ketika matahari terbenam, yaitu waktu maghrib. Pengertian ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah hingga terang bagi kamu benang putih dari benang hitam. Minal fajar, yaitu waktu fajar. Jadi ini kalimat pertama ini menunjukkan awal mula dimulainya puasa. Summa atimus syama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, yang bermakna waktu maghrib. Di Indonesia sendiri durasi puasa adalah sekitar 13 jam. Nah, di dunia durasinya berbeda-beda karena perbedaan siang dan malam. Yang paling lama kita ketahui ada di kota Nuuk di negara Greenland atau Selandia Baru. Itu durasi puasanya adalah 21 jam sampai 21 jam. Jadi mereka lebih banyak siangnya daripada malamnya. Sedangkan yang paling sedikit atau paling durasinya paling cepat itu adalah di negara Chile, di kota Punta Arenas. Itu sekitar 10 jam durasi puasanya. Nah, di Indonesia masih mendingan, cuman 13 jam. Nah, seperti kita lihat dalam grafis ini ada beberapa negara yang durasinya di antara 10 sampai 21 jam itu tadi. Seperti ada London 18 jam setengah, terus kemudian ada Dubai yang puasanya 15 jam, ada di Canberra, Australia itu durasinya sekitar 12 jam dan lain sebagainya. Nah, setiap daerah memiliki tantangan iklim yang berbeda juga. Nah, seperti kalau di Dubai atau di Timur Tengah
itu puasanya lebih panjang daripada di Indonesia 15 jam. Tapi udara di sana lebih panas. Ya, kalau udara di Indonesia kira-kira sekitar 30 sampai 30 derajat, 32 derajat. Kalau di Dubai itu sampai 40 derajat. Kalau di Amerika puasanya sekitar 15 jam juga, tapi udaranya lebih dingin. Jadi karena perbedaan waktu di dunia ini berlaku durasi puasa yang berbeda. Batasnya seperti yang telah dikemukakan dalam pengertiannya tadi, dimulai dari sejak fajar sampai kemudian datangnya waktu maghrib. Sedangkan untuk syarat sah puasa, di sini dikemukakan seseorang yang berpuasa dihukumi sah puasanya apabila ia beragama Islam. Yang kedua, tamyiz, yaitu mengetahui baik dan buruk. Maksudnya di sini dia tahu kenapa kok dia puasa. Ya, kalau dalam bahasa saya, seseorang ini dikarenakan tamyiz ketika sudah mengetahui mana yang uang 20.000, mana uang 2.000. Nah, dia bisa memanfaatkan, kalau 2.000 dapatnya apa, kalau 20.000 dapatnya apa. Yang ketiga, syarat seseorang dikatakan sah puasanya ketika dia suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Syarat sah yang terakhir adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi nanti dalam macam-macam kita akan juga membahas beberapa hari-hari yang diharapkan untuk berpuasa. Sedangkan untuk rukunnya, rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Niat puasa dimaknai sebagai keinginan di dalam hati untuk menjalankan puasa hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat ini dalam puasa harus dilakukan sebagai yang membedakan satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, pada puasa wajib kita harus berniat sebelum fajar. Jadi ketika puasa wajib seperti Ramadan, kita sudah dibiasakan untuk berniat setelah sholat tarawih. Nah, niatnya puasa Ramadan, nawaitu sama khoti anda ifadus hari Ramadana hadis sanati fardhon lillahi ta'ala. Jadi dibiasakan untuk malamnya atau sebelum fajarnya kita sudah berniat. Nah, sementara untuk puasa sunnah ini dibolehkan berniat setelah fajar, tetapi dengan syarat belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, sebagaimana hadis Nabi, malam yubayyid asyam qabla al-fajar fala siyamu lahu. Barang siapa yang tidak berniat berbaiat untuk berpuasa, berniat untuk puasa qabla al-fajar, maka puasanya tidak sah. Tapi pada hadis yang lain Nabi juga pernah meriwayatkan bahwa ketika habis subuh beliau bertanya kepada istrinya, makanan apa yang akan kita makan untuk sarapan hari ini? Istrinya kemudian menjawab, maaf ya Rasulullah, hari ini kita tidak mempunyai makanan. Nah, kalau gitu saya akan berpuasa. Jadi di sini dicontohkan oleh Nabi ketika untuk puasa sunnah boleh melakukan niatnya setelah fajar asal belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya itu tadi belum makan. Jadi Nabi dari subuh, dari malamnya itu tidak makan. Kemudian ketika mau sarapan karena tidak ada hal yang akan dimakan, maka beliau berpuasa sunnah. Ini boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus berniat sebelum fajar. Ya.
Untuk yang nomor 2 rukunnya yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini ya seperti maknanya puasa tadi, yaitu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Di sini saya dikategorikan oleh ulama ada 6 hal. Yang pertama adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam tenggorokan dengan sengaja, baik berupa hal-hal yang menjadi konsumsi atau tidak menjadi konsumsi. Artinya, biasanya ini diartikan sebagai makan dan minum secara sengaja. Kalau sampean makan dan minum tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Intinya ketika sampean memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja, entah itu makanan, minuman atau hal-hal yang lain, itu kalau sampean dilakukan dengan sengaja maka akan membatalkan puasa. Tetapi kalau seumpama tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Seperti contoh ketika sampean lupa, sampean puasa, kemudian ditawari snack oleh temannya, sampean makan. Nah, karena sampean lupa, ini berarti dihukumi tidak sengaja. Nah, jadi ketika sampean ingat, oh saya kan puasa, ini harus kemudian dilepeh, harus dimuntahkan, tidak boleh ditelan ketika sampean ingat. Kalau sampean tidak ingat ya namanya orang tidak ingat ya dimakan saja. Ya. Jadi intinya di sini hal pertama yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang nomor 2 adalah sengaja muntah. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 1. Kalau sampean tidak sengaja muntah, secara terpaksa sampean tidak bisa menahan muntah yang keluar dari dalam mulut, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah jima atau bersetubuh. Ini juga membatalkan puasa, baik sengaja ataupun tidak kalau ini ya. Yang keempat, ini keluarnya darah haid dan nifas. Ini bagi orang perempuan ketika sampean tiba-tiba haid, itu maka otomatis puasanya batal. Yang kelima adalah ketika sampean tiba-tiba gila, maka puasanya juga dihukumi batal. Yang keenam, ketika sampean murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi hal-hal ini yang harus ditahan ketika sedang melaksanakan puasa. Kalau yang bisa ditahan seperti makan dan minum, muntah atau jima. Tapi ketika sampean di luar kondisi tidak bisa menahan, seperti keluar haid dan nifas atau gila, itu otomatis puasanya batal. Jadi tidak bisa kemudian ditahan. Sedangkan untuk sunnahnya puasa, di sini saya memasukkan 8 perkara, yaitu makan sahur. Jadi makan sahur ini adalah sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi sangat-sangat dianjurkan ketika akan puasa melakukan sahur, meskipun cuman ya 1 bungkus roti lah. Tidak harus kemudian sebelum fajar atau sebelum subuh jam 3 malam, sampean bisa makan sahur sebelum tidur. Mungkin jam 10 atau jam 11 malam sampean makan sahur. Itu buka boleh. Ya. Sunnah yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Nah, ini mepet-mepet dengan subuh. Ini disunahkan untuk sahurnya diakhirkan. Sunnah yang ketiga adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika sudah maghrib, ya segera dibatalkan. Tidak harus langsung makan, boleh kemudian cuman minum air putih ataupun makan sesuatu yang ringan. Ya. Jadi tidak harus segera makan. Makanya boleh nanti ketika selesai sholat atau selesai tarawih. Yang penting ketika azan maghrib tiba, segera dibatalkan puasanya. Yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa. Ini kita sudah hafal doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ila rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kelima, berbuka dengan sesuatu yang manis, ya seperti buah-buahan
terus kemudian teh manis dan lain sebagainya. Ini kenapa? Ya untuk mengganti energi kita yang habis ketika berpuasa. Ya, sunnah yang keenam adalah memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Dalam satu hadis dikatakan bahwa seseorang yang tidak puasa kemudian memberi buka bagi orang puasa, pahalanya sama seperti puasa satu hari. Ya, meskipun dia tidak puasa. Jadi sampean nggak puasa, temannya puasa, kemudian sampean mentraktir temannya sampean untuk berbuka, meskipun sampean tidak puasa, sampean dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Sunnah yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah dan amal kebaikan. Ya, ini sudah sudah lazimnya. Ya. Yang kedelapan, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Terutama ketika nanti kita bahas puasa Ramadan. Setidaknya dalam ketika puasa Ramadan 1 bulan itu kita harus khatam Al-Quran 1 kali, setidaknya minimal. Sedangkan untuk makruh puasanya ada 6 hal. Yang pertama adalah bersiwak atau menyikat gigi setelah waktu duhur. Jadi ketika duhur ke atas, ini hukumnya makruh untuk menyikat gigi. Tapi kalau pagi hari tidak masalah, asal tidak berlebihan. Makruh yang kedua adalah berkumur atau istinsak, menghirup air ke rongga hidung secara berlebihan. Sampai berkumur tidak masalah, tapi jangan kemudian terlalu berlebihan, apalagi di atas waktu duhur. Ya. Yang nomor 3, makruhnya adalah mencicipi atau mengunyah makanan kecuali ada keperluan dan tidak boleh ditelan. Ketika sampean mencicipi makanan, ya untuk mengecek apakah ini kurang asin atau kurang manis, ini hanya boleh dirasakan dengan lidah, tidak boleh ditelan, harus kemudian diludahkan. Jadi seumpama sampean menyendok jangan ya, terus kemudian sampean incipi ini kurang manis atau kurang asin, ini lidahnya dijulurkan keluar, setelah itu diludahkan. Jadi tidak boleh ditelan rasanya tadi, cuman hanya boleh dirasakan dengan lidah ya. Nanti kalau sampai sengaja sampean telan, ini berarti sampean dihukumi makan dan minum ya, seperti kayak selilit ya. Sampean sholat, sampean makan, terus kemudian sholat, kok di giginya ada makanan yang tersisa, ada selilitnya, kemudian sampean keluarkan, kok sampean telan, ini sholatnya sampean batal karena dihukumi makan dan minum. Tidak boleh ditelan, harus diludahkan. Yang keempat, ini adalah suntik ya, dalam hal ini saya memasukkannya pada perbuatan makruh. Kenapa? Karena ini termasuk makan dan minum ya, ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kecuali ketika ada keperluan mendesak, seumpama ada beberapa kondisi bagi orang yang punya gula darah tinggi, ini harus disuntik ya dengan obatnya. Kalau sudah sudah parah penyakitnya, nah, ini boleh. Tapi kalau bisa ditahan, lebih baik ditinggalkan. Yang kelima adalah berenang atau menyelam ke dalam air. Ya, jadi sampean memasukkan kepala dalam air, ini makruh hukumnya. Ya, meskipun kalau tertelan atau kemasukan air secara tidak sengaja ini tidak masalah, tetapi lebih baik dihindari. Yang terakhir adalah segala hal yang hukumnya makruh seperti berkata kotor atau membicarakan aib orang lain. Ini ya sudah sewajarnya. Hukum hal-hal yang makruh atau hal-hal yang haram di luar puasa itu juga tidak boleh dilakukan ketika melaksanakan puasa. Berikutnya adalah macam-macam puasa. Secara hukumnya puasa dibagi 4, yaitu ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sampai jumpa minggu depan. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.